Oke, kita kembali lagi di podcast Keluarga Siaga Lifeboy dan kita masih ngobrolin seputar vaksinasi ya Mams ya. Tadi kita membahas salah satu mitos dari vaksinasi itu adalah bisa bikin anak autis. Ternyata sudah dibuktikan bahwa itu tidak benar gitu ya. Dan ada lagi nih Prof, mitos-mitos berikutnya banyak ya. Mitos-mitos seputar vaksinasi ini ya. Katanya anak-anak itu kalau divaksinasi double-double itu tuh bisa membebani sistem imunnya gitu. Sedangkan kan ada kayak kita datang di satu kunjungan, vaksinnya tuh kan sekaligus ya Prof, ini sama ini gitu. Itu bener nggak Prof? Jadi itu kurang tepat. Karena kita kan tinggal di dunia ini suaka marga satwa. Ya kan? Bakteri, virus, parasit, jamur, semua ada ke kita. Tapi yang tadi kan keseimbangan host, agent, environment. Nah kalau vaksin itu yang tadi saya udah sebutin, sebetulnya kan mereka bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Jadi kan nggak mungkin secara nalar juga, karena dia sudah memang ditaklukkan, sehingga nanti yang ada adalah reaksi kekebalan dari seseorang aja. Jadi kalau misalnya diberikan 2 atau 3 bahkan 4 ya, kalau di India apa 7. Jadi tidak akan memberatkan imun sistem, karena imun sistem anak itu udah terlatih sejak lahir dia. Dia waktu lahir steril, tapi dalam beberapa jam kemudian kuman udah ada di tenggorokan dia. Tapi karena dia dalam keseimbangan host agent environment-nya dalam keadaan stabil, dia yang ada adalah membentuk kekebalan. Jadi meskipun mau diberikan 2, mau berikan 3, mau berikan 4, imun sistem sudah terbiasa. Jadi itu udah kayak naluri tubuh dia kita memang gitu ya. Mampu. Prof, ya kan waktu vaksin itu kan uji kliniknya fase 1, fase 2, fase 3, bahkan ada prekliniknya. Kemudian setelah diregistrasi digunakan dalam program juga itu ada uji klinik fase 4, dipantau lagi daya lindung sama keamanannya. Jadi semua kalau sampai direkomendasikan itu berdasarkan uji klinik. Jadi berdasarkan data itu dipublikasi, mudah diperoleh dengan zaman sekarang ya, media itu mudah, jadi tidak berbahaya ya. Jadi tentu saja ada aturan-aturannya ya, yang tahu tentunya tenaga kesehatan ya, dan itu juga ada ketentuannya ya, kapan diberikan, kapan bisa bersama, kapan harus ada jaraknya. Ada yang jarak bisa 2 minggu, ada yang jarak harus 4 minggu. Itu pun ada tentunya ada ketentuannya ya, yang tahu tentunya dokter anak sama tenaga kesehatan yang biasa melakukan imunisasi. Jadi tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Bahkan sekarang orang tua sudah malah meminta kepada dokternya ya, doublein aja dok gitu ya, biar gak datang 2 kali. Biar gak datang 2 kali. Terus gak ada istilah terlambat juga ya. Jadi ya kan, jadi khawatir, aduh takut dimarahin karena telat. Enggak ya, kalau saya selalu memuji kalau ibu sampai dia ingat ya, kemudian datang kapanpun, saya melakukan penghargaan karena ibu ingat lagi, jadi datang lagi, kita nggak mulai lagi, kita lanjutkan lagi ya. Kalau udah 3 kali ya udah, ini yang keempat ya, nggak usah 3 kali, udah 3 kali jadi ini udah beda 1 tahun, yang 3 hangus, enggak, mulai lagi 1 dan 3 enggak. Tapi Prof, mungkin ibu dari sang anak ini nggak ya Prof, concernnya itu lebih ke aduh kasihan anaknya jadi disuntik 2 kali gitu. Iya, kadang-kadang kalau anak kecil kan suntik sini. Tapi kalau tadi soal bahaya enggak ya, tadi jadi jelasin nggak bahaya, lebih ke kasihan karena anak kecil biasanya menangis ya. Dan ditambah lagi biasanya ibu-ibu itu kalau pulang vaksinasi ya, termasuk saya, ntar malam nih demam ya. Kayak efek-efek yang akan terjadi. Aduh gitu. Begadang nih ya nanti. Benar. Seperti yang baru-baru terjadi ini aja ya, kayak ada vaksinasi untuk polio ya Prof ya. Maksudnya saya mendengar berita yang ini habis vaksinasi anak-anak tuh muntaber. Waduh, maksudnya kayak iya nih bener ya gitu, yang kayak gitu-gitu loh Prof. Ya. Jadi memang tentu saja anak-anak ada yang dapat vaksin kemudian tidak menunjukkan gejala ya. Ada yang anak-anak yang menunjukkan vaksin terus timbul gejala. Nah itu
kita punya datanya dari uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Jadi kalau misalnya kasihkanlah si polio ya, muntah atau diare ya, sepertiganya bisa muntah, kurang dari sepertiganya bisa diare. Namun dari uji klinik itu kita tahu dia diare itu misalnya 1 hari, Ya. paling lama hari kedua udah itu nggak diare lagi. Kalau 2 minggu setelahnya mah bukan berarti ya, apalagi Prof. kalau 2 minggu setelahnya ya, atau bulan berikutnya diare, nah udah pasti nggak ada Dikaitin. hubungan. Nah itu kadang-kadang karena ada riwayat imunisasi sebelumnya, jadi selalu dikaitkan. Jadi itu memang umum ya, khawatir ya, tapi biasanya makin jauh gejala itu dengan imunisasi yang diberikan makin tidak mungkin terkait. Kalau yang terkait biasanya dekat dengan waktu pemberian dan juga cuman singkat ya, dan biasanya sifatnya ringan ya, terus sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Dan itu ada listnya. Ada daftarnya ya, kadang-kadang ada gejalanya lain, vaksin yang diberikan lain ya, udah pasti nggak ada hubungannya nggak ada gitu ya. kaitannya. Tapi betul memang terjadi setelah imunisasi kan, Iya. namanya kan kejadian ikutan pasca imunisasi Iya. ya kan. Jadi pasca Iya. pun kapan juga boleh aja ya, Betul. tapi terkaitan, nah itu mesti dikaji karena ada datanya, Iya. kemudian ada awitannya. Iya. Nah, awitannya tuh kalau makin jauh makin tidak terkait, makin berat juga makin tidak terkait. Karena kalau berat udah kelihatan nih uji klinik fase 1. Kan cuma puluhan. Kalau Iya, dia iya. berat udah kelihatan dari 10 3 ya atau 7 yang ini udah kelihatan, gak bakal Iya. maju ke fase 2. Oh, Ya kan? iya, Masuk betul, fase betul. 2 ratusan orang. Iya. Kalau ada yang berat Nggak udah bakal kelihatan. lanjut, iya. Ada 70 dari 100 itu ya, Iya. ada 30 dari 70 kan udah kelihatan. Iya. Fase 3 udah ribuan orang Iya. ya di berbagai benua. Iya. Kan kalau fase 1, fase 2, fase 3 proporsinya rendah itu. Iya. Nah, jadi barulah keluar registrasinya, dipakai di jutaan orang di dunia, di berbagai negara, di Iya. berbagai benua. Ya, jadi memang kejadian yang berarti sangat jarang ya. Jadi keterkaitannya, namun bisa aja dia sebelum divaksin udah sakit Iya. ya. Pas divaksin kemudian dia kena penyakit yang lain, Iya. atau setelah vaksin ya tadi 2 minggu kemudian dia Baru misalnya diare gitu, tapi diingetinnya kok gara-gara vaksin nih dia. 2 minggu yang lalu dia Udah lama banget. Tapi berarti mungkin ini ya Prof, mindsetnya untuk ibu dari sang anak itu manfaatnya akan lebih besar dibandingkan Iya, mungkin iya. resiko Komplikasi yang bakal yang tadi terjadi efek gitu samping ya. atau KIPI tadi. Iya. Setiap tindakan medik kan ada risk, ada benefit, Iya. ada risiko, ada manfaat. Nah tentu saja kalau risikonya lebih rendah, manfaatnya jauh lebih banyak, kita akan tempuh. Betul. Ya, tapi sudah kita risk assessment dulu kan, ya Iya. kita tahu juga yang nggak sembarangan. Tapi semua sudah ada perhitungannya, semua udah ada uji kliniknya, semua udah datanya mudah didapat. Nah karena ada manfaat yang jauh lebih besar dan manfaatnya juga bagi masyarakat, Iya. tentu ya risiko itu ya kita tempuh, tapi kita tahu kapan harus berobat, kapan harus apa yang harus diberikan. Nah itu yang didapatkan dari tentunya tenaga kesehatan. Betul, dan makanya juga biasanya kan kalau misal udah waktunya anak tuh divaksinasi atau ya udah waktunya untuk kayak kontrol ulang segala macam, pasti kan dokter juga suka ngasih tahu kan kayak anaknya lagi nggak demam kan atau lagi nggak sakit kan, kayak untuk vaksinasi berikutnya kayak gitu ya dokter Iya. Safira ya. Jadi pasti di screening dulu lah di awal apakah anak ini dalam kondisi yang fit lah untuk dilakukan vaksinasi di hari itu. Tapi sebenarnya pernah ada nggak sih Prof, maksudnya kasus yang akibat dari vaksinasi terus fatal gitu? Jadi ada yang disebut dengan reaksi berat. Iya. Ya. Reaksi berat itu kalau kita dokter tahu itu shock anafilaktik. Oh ya. Shock anafilaktik itu karena alergi terhadap komponen vaksin dan terjadinya segera. Makanya kan waktu kita belajar dari vaksin COVID 30 menit kita dipantau Observasi dulu, dulu ya. observasi dulu, takut terjadi shock anafilaktik Iya. itu. Shock anafilaktik itu segera terjadi, rasa tercekik ya, kemudian tekanan darah turun, keringat dingin, jantung berdebar ya. Iya. Dan itu harus segera diketahui, segera diberikan pertolongan. Kalau segera diberikan pertolongan segera pulih dia.
kembali naik lagi tensinya, tekanan darahnya jadi normal, ya, rasa tercekiknya hilang, ya, keringat dinginnya kembali menghilang. Nah itu ada namanya shock anafilaktik. Jadi itu harus dikenal karena tenaga kesehatan sih sudah dilatih ya, dan semua tenaga kesehatan membawa kitnya. Jadi kalau ada kejadian tersebut, berikan suntikan, kemudian anak segera pulih ya, dalam waktu singkat. Jadi intinya bahwa kalaupun terjadi sesuatu yang bisa dibilang fatal, darurat, yang shock darurat tadi, sudah ada caranya juga untuk mengatasinya itu ya. Ini ada istilah Swiss cheese model dalam konteks kesehatan tuh apa ya, Prof? Jadi yang itu saya bilang sulit jadi ya, kan, kayak keju Swiss gitu ya. Jadi kan keju itu bolong-bolong ya, bolong-bolong gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa semua penyakit infeksi tidak bisa hanya diselesaikan dengan vaksin selesai. Ya, karena faktor-faktor lain tadi ya, host, hygiene, environment, dan faktor-faktor lain. Nah itu supaya si lubang-lubang itu bisa tertutup semua dilakukan. Bukan hanya vaksinasi kan, kebersihan, gizi, istirahat, olahraga, sinar matahari, ya kan, itu banyak faktor-faktor lain ya yang harus juga diperhatikan ya. Jadi itu harus menjadi yang tadi lah. Kalau kita katakan perilaku bersih, hidup sehat. Nah, ya jadi kata kuncinya bersih. Ya kan? Bersih dari diri sendiri, ya, dari keluarga. Ya, artinya moms juga harus menjadi pap juga harus jadi contoh. Menjadi contoh di keluarga dari gitu ya. Si anak-anak yang melihat bapak ibunya rapi, bersih, disiplin, ya, jadi hangat, aman, ya, konsisten, ya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan. Nah itu membuat suasana juga suasana sehat. Iya betul, jadi nggak cukup kayak dengan modal vaksinasi aja, tapi misalnya kayak kitanya nggak menjaga kesehatannya yang lain, misalnya seperti cuci tangan gitu kali ya, Prof ya. Nah kalau misalnya dokter Safira sendiri kan udah dokter, sekeluarga dokter semua ya, berarti ini PHBS-nya udah bagus banget ini di rumah ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya Prof ya. Dok, bener gak sih? Jadi yang tadi Swiss cheese itu kan dia seperti berlapis ya kayak gimana ya. Ada, jadi lapis pertama misalnya cuci tangan. Terus lapis kedua misalnya tidur cukup. Nanti lapis ketiga kita tambah dengan nutrisi yang baik ya, gizi seimbang. Terus nanti lapis keempat kalau anak tadi kan vaksinasi, dewasa juga ada ya vaksinasi. Lapis berikutnya sehingga sampai lapis yang paling akhir itu kita harapkan tadi kebolongan yang ada di keju-keju tersebut ya semakin kecil, jadi semakin kita tercegah dari penyakit gitu. Nah kalau soal PHBS itu kan pencegahan ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi mau sehat mau lagi sakit itu semua harus diterapkan sebagai lini pertama dari si model keju Swiss cheese tadi gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan satu aja tapi diterapkan dan tentunya harus secara rutin nih kayak gini yang kadang orang suka lupa. Misalnya abis pandemi kan semua orang jadi berburu-buru tuh pingin sehat ya kan. Tapi nanti kalau udah lewat mungkin trennya balik lagi ke perilaku yang zaman dulu yang tidak sesehat sekarang misalnya gitu ya. Jadi pentingnya itu adalah maintenance dan menjadi lifestyle mungkin ya Prof ya untuk gaya hidup untuk satu keluarga, dan tadi anak itu peniru ulung orang tua ya, terutama yang dia lihat di rumah sehari-hari yaitu yang ditiru. Jadi mulai dari diri kita sebagai ibu tadi, sebagai ayah, lalu nanti ditirulah sama anak-anak kita dan akhirnya jadi keluarga yang sehat. Nah itu dia, emang orang tua tuh harus mencontohkan dulu ya. Percuma kalau misalnya kayak kita suruh anak-anak cuci tangan ayo abis main gitu. Tapi misalnya mungkin anak-anak kita ngelihat kalau kita dari luar atau dari mana nggak pernah cuci tangan, makan langsung comot, nggak pernah cuci tangan. Kalau anak dokter
Pernah nggak cuci tangan? Anak Penasaran nggak? Aku penasaran nih, siapa tahu kan ya dokter juga manusia ya kan. Anakku ini kan umurnya mau 3 tahun. Sebenarnya dari itu umur masa-masa susah loh dikasih dari tahu balita tuh udah bisa ya Prof Iya. sebenarnya diajarin untuk cuci tangan gitu. Mungkin memang belum bisa sendiri yang secara bagus ya. Iya. Kan kalau kita mau bener-bener bersih misalnya ada aturan air mengalir 40-60 detik misalnya nih ya. Iya. Mungkin kalau anak ya mulai dari dini kita ajarkan untuk ya kalau abis main dari luar misalnya nih ya outdoor play misalnya gitu ya, main di luar rumah, masuk rumah ya masuk cuci tangan dulu, nyalain air, terus ambil sabunnya, Iya. terus kita paparkanlah sama kegiatan rutinitas cuci tangan itu. Dan rutinitas itu aku merasakan banget itu penting banget ya buat anak ya, rutinitas. Jadi bisa kita selipkan ke rutinitas dia sehari-hari, salah satunya ya dengan tadi contohnya cuci tangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Iya betul, dan mungkin kayak kalau umur 3 gitu kali, yang penting kenalan aja dulu Kenalan sama dulu. cuci tangannya, kitanya yang bantuin gitu ya. Nggak perlu sampai oke, pokoknya begini ya 6 langkah jangan sampai salah. Apa jangan-jangan kalau anak dokter udah kayak ayo langsung 6 langkah ya bisa gitu ya. 3 tahun Ayo udah puter bisa ya. Puter-puter menguncung gitu. Enggak ya, nggak sampai Enggak. segitunya juga ya Iya. dok ya. Jadi perkenalan aktivitas rutinitasnya itu sih yang perlu dikenalin ke anak sedari dini. Nah supaya jadi dia akan selalu mengingat bahwa setiap momen abis ngapain Benar. cuci tangan gitu ya. Dan moms di sini pasti semuanya juga udah pada pinter banget karena selalu diulang bahwa cuci tangan pakai sabun, sebuah hal yang simpel banget tapi dampaknya luar biasa gitu ya. Yuk mari sama-sama kita ulangi lagi biar mam semuanya makin pinter bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun yang benar ya kan. Pastikan airnya mengalir, tangannya dikasih sabun, lalu digosok-gosok. Dokter Safira mau mimpin nggak? Sekali-kali kan ya. Kasih cuci tangan, diusap-usap kedua tangan, kemudian ke arah punggung tangan, lalu ke sela-sela jari, lalu gerakan mengunci seperti ini, lalu ke ibu jari, dan terakhir ke ujung-ujung jari dengan gerakan menguncup gitu ya. Dan ada 5 momen penting juga untuk mencuci tangan pakai sabun ini mams. Jadi yang pertama sebelum dan setelah makan, setelah bersin atau batuk, setelah bermain, ini biasanya anak-anak gitu ya, setelah dari toilet, dan ketika kita pulang ke rumah setelah beraktivitas dari luar rumah gitu. Jadi pembiasaannya sedari kecil, moms, dad semuanya mencontohkan supaya nanti anak-anak melihat dan dia melakukan perilaku yang sama gitu nantinya ke dirinya gitu ya. Dan cuci tangannya pakai apa? Pakai Lifebuoy dong. Permisi ya Prof dan juga dokter ya. Ini dia. Cuci tangannya pakai sabun Lifebuoy, mandinya juga pakai sabun Lifebuoy. Nah, Lifebuoy Antibakteri Hand Wash Total 10 ini adalah sabun cuci tangan antibakteri yang mengandung aktif silver formula untuk perlindungan terhadap 10 kuman penyebab masalah kesehatan yang berevolusi semakin kuat. Jadi sabun Lifebuoy ini mampu membersihkan tangan dengan sangat lembut dan menjaga agar tetap bersih dan terlindungi dari kuman. Bisa digunakan setiap hari ya mams ya untuk membunuh kuman berbahaya 99% dalam waktu 10 detik aja. Jadi kulit tuh akan tetap terawat gitu, memberikan perlindungan secara total dan menyeluruh pada kulit. Pokoknya formulanya mutakhir banget, terbukti bisa melindungi dari kuman dalam 10 detik. Oke, permisi saya mau taruh lagi ya di sebelah sini ya. Aduh luar biasa banget obrolan kita hari ini. Jadi udah dibahas seputar mitos-mitos yang banyak beredar di masyarakat tentang vaksinasi, terus manfaat dari vaksinasi seperti apa. Jadi mudah-mudahan semakin membuka pemikiran mams-mams semuanya untuk apa ya, setidaknya vaksinasi itu adalah salah satu cara untuk bisa melindungi, mencegah anak kita terkena penyakit atau mungkin komplikasi yang lebih serius dari suatu penyakit gitu ya Prof ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Prof Hinki? Jadi kebetulan kita muslim semua ya. Iya. Sebelum kita melakukan ibadah, kita wudhu dulu. Iya. Langkah yang pertama apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Iya betul. Sebenarnya
Yang Maha Kuasa itu memberi petunjuk kepada kita Iya. bahwa cuci tangan itu tindakan yang paling efektif untuk menjaga kebersihan. Iya betul. Dalam 10 detik kuman itu lepas, kuman itu mati, kuman itu mengalir. Vaksin aja perlu 2 minggu dulu dia baru ada kekebalan. Iya. Tapi juga, kalau ya. cuci tangan instan. Ya, jadi itu langkah yang sudah diberikan petunjuk sama Yang Maha Kuasa, dan setelah dibuktikan secara ilmiah, cuci tangan bisa menyelamatkan nyawa, bisa menyelamatkan jiwa. Tindakan yang sederhana, Iya. tapi manfaatnya luar biasa. Betul. Kebiasaan itu harus kita tanam dari sejak kecil, si anak-anak ya, agar mereka tertanam dalam benaknya, merupakan suatu refleks budaya bersih, ya, Ya. sehingga itu menjamin kesehatan. Ditambah faktor-faktor lain, tapi kita mulai dari cuci tangan. Wah iya lagi luar biasa ya, ih hebat. Kalau Dokter Safira ada yang mau Oke, disampaikan? aku nambahin nggak nih? aja mungkin tadi dengan zaman sekarang ya, dengan maraknya publikasi di mana-mana, informasi soal kesehatan, penting banget untuk moms cari tahu informasi yang sahih gitu ya, yang valid dari ahlinya sesuai sumber yang terpercaya. Dan juga tadi jangan lupa dari informasi itu diterapkan, diaplikasikan di rumah, masuk ke rutinitas anak, keluarga, yang akhirnya nanti bisa menciptakan keluarga yang hidup bersih dan sehat. Thank Nah you. itu dia, jadi dipraktikkan di dalam keluarga, jangan cuma diperintah ke Benar. anaknya. Atau dicatat aja tapi Dicatat ditaruh aja. di notebook aja ya. Habis itu sudah lupa. Plus itu hal simple yang tadi Prof Hinki bilang, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun untuk jaga kesehatan keluarga. Terima kasih banyak Terima Prof kasih, Hinki, terima Kak kasih Gisela. Dokter Terima kasih, Safira, Prof. mudah-mudahan lancar ya nanti Amin. Makasih, Kak persalinannya Gina. ya. Dan buat mom semua yang sudah menyaksikan juga terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi untuk follow Instagramnya Lifeboy di @lifeboyid, dan juga subscribe YouTube channelnya Lifeboy di Lifeboy ID, dan moms juga bisa mendengarkan di aplikasi Noise ya. Saya Nikta Gina pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya dari podcast Keluarga Siaga Lifeboy. Dadah!